Jumpa lagi di Ardibo TV. Ya, saya sekarang ada di booth-nya Asus di Computex 2024 dan ini adalah ROG Ally X. Tapi tentunya kita nggak akan bahas ini doang. Kita akan bahas yang lain lagi seperti TUF Gaming A14 yang udah pakai Ryzen AI terbaru. Oke, jadi kita akan bahas mengenai produk-produk yang ada di Asus, terutama laptop-laptopnya. Langsung aja ya. Ya, seperti di Computex tahun lalu, Asus kembali menghadirkan handheld PC gaming terbaru mereka di Computex 2024. Ini adalah Asus ROG Ally X. Mesin gaming ini merupakan versi upgrade atau penyempurnaan dari ROG Ally sebelumnya. Asus melakukan banyak penyempurnaan pada ROG Ally X berdasarkan masukan dari pengguna ROG Ally di seluruh dunia. Untuk prosesor, ROG Ally X tetap menggunakan AMD Ryzen Z1 Extreme seperti ROG Ally sebelumnya. Hanya saja untuk RAM, sekarang jadi 24 GB. Iya, nggak kurang dari 24 GB. Jadi pengguna bisa memperbesar ukuran VRAM tanpa takut kekurangan kapasitas RAM untuk sistem. Ya. Selain itu, kecepatan RAM juga ditingkatkan dari 6400 jadi 7500 MHz. Jadi performa Radeon 780M-nya otomatis terdongkrak meningkat di sini. Beralih ke storage, ROG Ally X sekarang pakai SSD M.2 2280. Ya, ini langsung dijual dengan kapasitas 1 TB, langsung gede ya. Nah, pakai seri yang 2280 membuat upgrade jadi mudah karena laptop umumnya kan pakai 2280. Jadi pilihannya banyak banget di pasar Indonesia. Ya, kalau sebelumnya kan pakai yang 2230 yang kecil itu. Susah tuh nyari upgrade-nya tuh ya. Sekarang jadi mudah. Nah, perubahan lain yang signifikan adalah kapasitas baterai ditingkatkan. Nggak kira-kira ya. Langsung 2 kali lipat dari 40 Wh ke 80 Wh. Ini berarti tiba-tiba sudah seperti baterainya laptop gaming. Gede banget ya. Jadi daya tahan baterainya harusnya lebih lama. Lucunya, walaupun kapasitasnya meningkat 2 kali lipat, bobotnya ROG Ally ini cuma naik sekitar 11%-an. Dari 608 gram jadi 678 gram saja. Bahkan tebal bodinya cuma naik sekitar 4,5 mm saja. Dan bodi yang lebih tebal ini, lucunya malah memberikan grip yang lebih baik. Jadi lebih ergonomis, lebih nyaman aja saat dipegang. Ya, untuk mengakomodasi baterai lebih besar, Asus ternyata melakukan perubahan pada sistem pendinginan juga. Ukuran kipas sekarang dikecilkan 23% dengan bilah yang 50% lebih tipis. Nah, menariknya, tingkat airflow kipas ternyata justru 10% lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kipas juga dirancang dengan saluran yang mengalirkan udara ke bagian bawah panel layar agar lebih dingin dan lebih nyaman digunakan kemampuan touchscreen-nya. Ventilasi buangan udara panas juga bertambah 1 buah yang mengeluarkan udara yang mendinginkan dari panel layar. Seharusnya perbaikan ventilasi ini juga akan membuat SD card-nya nggak mudah rusak. Oke, lanjut untuk konektornya. Konektor ROG XG Mobile sekarang udah nggak dipakai lagi karena memang konektor ini nggak umum ya. Nah, sekarang adanya 2 konektor USB Type-C. Ada USB 4 dan ada USB 3.2 Gen 2. Yang keduanya udah support power delivery dengan protokol DisplayPort juga. Jadi masih bisa nih memasang eksternal GPU tapi yang pakai Thunderbolt. Bisa. Ya, kedua konektor USB ini ditempatkan di bagian atas. Jadi keduanya bisa dipakai bersamaan saat ditaruh secara vertikal di docking. Perubahan lain ada di tombol-tombol di mana penempatan tombol analog dibuat agar jempol lebih mudah berpindah ke tombol lainnya. Ketahanan tombol analog juga kini ditingkatkan dari 2 juta jadi 5 juta rotation cycles. Asus juga mengecilkan tombol makro ya di sini pada bagian bawah bodi. Jadi lebih nyaman dan lebih aman. Nggak mudah, nggak sengaja terpencet di situ. Setelah itu ada juga perubahan desain pada tombol D-pad. Nah, Asus ROG Ally X ini rencananya akan dijual dengan kisaran harga $799 atau sekitar 12-13 juta rupiah. Tapi harga resmi di Indonesia tentunya tergantung pada Asus Indonesia. Kita tunggu aja nanti pada saat peluncurannya ya. Nah, mesin gaming lainnya yang diperkenalkan oleh Asus di Computex 2024 adalah laptop TUF Gaming A14. Nah, yang satu ini pakai layar 14 inci, jadi punya bodi yang lebih kecil dan bobot lebih ringan, seperti ROG Zephyrus G14. Tentunya karena masuk seri TUF, harga laptop gaming kelas mainstream ini seharusnya lebih terjangkau daripada seri ROG. Jadi cocok nih buat yang lagi cari laptop high performance yang enteng dibawa-bawa tapi tetap terjangkau. Menariknya, Asus ternyata merombak desain TUF 2024, sehingga terlihat jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Terlihat bahwa TUF 2024 ini mewariskan sejumlah elemen bentuk dari seri ROG Strix. Jadi,
Penampilannya lebih berkelas dengan profil bodi yang tipis. Bodinya pun dibuat dari balok aluminium yang dibentuk dengan CNC machine. Jadi seperti ROG Zephyrus G14. Untuk ketebalan bodi, sisi paling tipisnya adalah 1,69 cm dan paling tebalnya di 1,99 cm. Walaupun tidak tergolong yang super tipis banget, laptop gaming ini beratnya ternyata hanya 1,46 kg. Mirip seperti Zephyrus G14. Nah, oke, kita beralih ke sisi prosesor. Laptop gaming ini ditenagai dengan prosesor terbaru dari AMD, yaitu Ryzen AI 9HX370 yang sudah berbasiskan Zen 5 dan RDNA 3.5 serta memiliki NPU dengan kemampuan hingga 50 TOPS. Sementara untuk disk GPU-nya tersedia opsi RTX 4060 dan juga RTX 4050. Untuk RAM, laptop ini pakai LPDDR5X 7500 MHz dengan kapasitas tertinggi di 32 GB. Menariknya, laptop sekecil ini bisa dipasangkan 2 SSD PCIe Gen 4, jadi bisa besar banget kapasitasnya. Sedangkan dari sisi layar, laptop ini menggunakan panel IPS 100% sRGB dengan resolusi 2.5K 165 Hz. Nah, kalau tertariknya dengan layar yang besar, ada juga nih TUF Gaming A16 dengan layar 16 inci. Pada dasarnya, TUF Gaming A16 adalah TUF Gaming A14 yang ukuran layarnya lebih besar. Bentuk dan lekukan bodinya terlihat mirip satu sama lain, dengan perbedaan hanya pada ukuran dan bobotnya aja. Tipe prosesor, RAM, dan storage-nya pun mirip, kecuali di disk GPU-nya yang menawarkan opsi RTX 4060 dan RTX 4070. Walaupun begitu, karena bodinya lebih besar, TUF Gaming A16 punya limit daya lebih tinggi, jadi performa prosesor dan disk GPU-nya lebih kencang. Tidak ketinggalan, kapasitas baterai juga lebih besar nih, yaitu 90 Wh. Kalau TUF Gaming A14 cuma 73 Wh. Sementara dari segi layar, laptop gaming ini memiliki dua opsi, yaitu 2.5K 165 Hz atau Full HD 144 Hz dengan panel IPS 100% sRGB untuk yang 2.5K. Nah, di kompetisi 2024 ini, Asus juga merilis ROG Zephyrus G16 terbaru yang pakai prosesor AMD. Kalau sebelumnya, laptop gaming dengan layar 16 inci yang bobotnya 1,85 kg ini pakai prosesor Intel Core Ultra. Oke, yang ini sekarang pakai AMD. Dari segi penampilan, ROG Zephyrus G16 versi AMD ini sepertinya masih menggunakan sasis bodi yang sama dengan versi Intel. Jadi penampilannya mirip banget. Untuk tipe prosesor yang digunakan adalah Ryzen AI 9HX370 seperti seri TUF yang kita bahas tadi. Sementara untuk disk GPU ini pakai solusi dari Nvidia dengan opsi RTX 4060 dan juga RTX 4070. Untuk RAM, laptop ini menggunakan LPDDR5X 7500 dengan kapasitas maksimal 32 GB dan SSD PCIe Gen 4 hingga 2 TB. Dari segi layarnya, ternyata laptop ini tersedia dalam dua opsi panel, yaitu OLED dan IPS, yang sama-sama memiliki color gamut 100% DCI-P3. Untuk resolusinya, lagi-lagi 2.5K, tapi ini 240 Hz. Dan tentunya versi OLED akan punya respons time jauh lebih cepat dibandingkan panel IPS, jadi lebih mantap nih buat main game. Oke, kalau itu kan tadi produk gamingnya Asus. Tentunya yang menarik gak cuma itu dong. Seperti yang satu ini nih, Asus VivoBook S15. Yang terbaru ini sudah pakai prosesor Snapdragon X Elite. Iya, ini prosesor PC terbaru dari Qualcomm. Tentunya OS-nya pakai Windows 11 atau Windows 11. Dan siap menjalankan Copilot Plus dari Microsoft. Sesuai namanya, laptop ini ukuran layarnya besar di 15,6 inci dengan panel OLED 3K 120 Hz. Tapi tenang, bodinya tetap tipis di 1,47 cm dan bobotnya cuma 1,42 kg. Jadi mirip seperti laptop 14 inci aja. Untuk RAM, laptop ini dilengkapi dengan LPDDR5X 8446 MHz dengan kapasitas 32 GB dan SSD 1 TB PCIe Gen 4. Laptop ini juga memiliki baterai 70 Wh yang diklaim memiliki daya tahan baterai hingga 18 jam. Tidak ketinggalan ada juga dua konektor USB 4 dan Wi-Fi 7 di sini. Selain VivoBook, Asus memiliki detachable laptop ProArt PZ13 yang juga lagi-lagi menggunakan prosesor Snapdragon X Elite. Sesuai dengan namanya, ini adalah laptop yang ditujukan untuk kalangan konten kreator. Menariknya, karena ada NPU di prosesornya, konten kreator bisa menggunakan kemampuan AI saat melakukan editing. Menariknya lagi, laptop ini dapat diubah menjadi tablet dengan melepas keyboardnya. Jadi, lebih oke dipakai untuk menggambar atau menonton dengan layar 13 inch 3K OLED 100% DCI-P3-nya.
Nah, untuk bobotnya, saat jadi tablet, bobotnya itu hanya sekitar 0,8 kg saja dengan tebal bodi 9 mm saja. Tapi kapasitas baterainya ternyata cukup besar nih, di 70 Wh dan dilengkapi dengan kamera 13 megapiksel serta 5 megapiksel. Tablet ini juga dilengkapi dengan pendingin aktif dengan satu kipas. Uniknya, tablet ini ternyata punya sertifikasi IP52, jadi tetap aman walaupun kena cipratan air atau kemasukan debu. Tidak ketinggalan, dia punya dua konektor USB 4 dan Wi-Fi 7 juga ada di dalam tablet yang satu ini. Nah, laptop ProArt lain yang diperkenalkan Asus kali ini adalah ProArt P16 dan ProArt PX13. Untuk yang P16 ini memiliki form factor clamshell atau laptop klasik dengan bobot sekitar 1,8 kg. Sementara untuk ProArt PX13 ini form factornya convertible 2-in-1 dengan bobot hanya sekitar 1,38 kg. Kedua laptop tersebut tentunya juga punya kemampuan Copilot Plus dari Microsoft karena sama-sama menggunakan prosesor AMD Ryzen AI 300 series yang memiliki NPU 50 TOPS di dalamnya. Berbeda dengan ProArt PZ13, kedua laptop ProArt yang ini dilengkapi dengan disk GPU dengan opsi RTX 4050, 4060, dan 4070. Jadi pengguna bisa menggunakan kemampuan AI dari NPU dan disk GPU saat melakukan editing. Untuk RAM, keduanya sudah menggunakan LPDDR5X dengan dukungan kapasitas hingga 64 GB untuk ProArt P16 dan 32 GB untuk yang ProArt PX13. Sedangkan dari sisi storage, kedua laptop ini sama-sama mendukung SSD PCIe Gen 4, tapi untuk ProArt P16 bisa memasang 2 buah SSD. Lalu untuk layarnya, ProArt P16 dilengkapi layar 16 inch 4K, sementara yang PX13 menggunakan layar touchscreen 13,3 inch 3K. Kedua laptop ini sama-sama menggunakan panel OLED 100% DCI-P3 dan sudah Pantone validated. Standar Wi-Fi 7 tentunya juga didukung oleh kedua laptop ini. Nah, selain di ROG, TUF, dan ProArt, prosesor AMD Ryzen AI 300 series juga digunakan di laptop Asus ZenBook S16 terbaru, jadi bisa menjalankan komputasi AI secara offline. Selain prosesor, daya pikat lain dari laptop ini adalah penampilannya yang sangat mewah, berkat penggunaan bahan seraluminium yang memadukan material keramik dan aluminium untuk punggung layar. Punggung layar terasa mulus nih saat disentuh, seperti megang keramik memang ya. Tentunya material aluminium tetap digunakan untuk bagian bodi lainnya. Laptop ini nantinya akan tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu Scandinavian White dan Zumaya Grey. Untuk layar, ukurannya adalah 16 inci dengan panel 3K 120Hz OLED 100% DCI-P3 dan sudah Pantone validated. Menariknya, walaupun ukuran bodinya besar, bobot laptop ini hanya 1,5 kg saja dengan tebal bodi kurang dari 1,3 cm. Uniknya lagi, dengan bodi seramping itu, laptop ini ternyata memiliki 6 buah speaker dari Harman Kardon yang seharusnya mampu menghasilkan suara berkualitas untuk nonton film maupun mendengarkan musik. Tidak ketinggalan, dia juga punya konfigurasi 2 konektor USB 4 dan Wi-Fi 7 juga ada di laptop ini. Oh ya, Asus juga menghadirkan prosesor AMD Ryzen AI 300 series untuk lini laptop VivoBook S series mereka untuk kelas mainstream. Jadi VivoBook S14, S15, dan S16 kini di-upgrade kemampuan AI-nya berkat NPU 50 TOPS di dalamnya. Tentunya laptop tersebut jadi Microsoft Copilot Plus ready juga. Di varian sebelumnya, laptop-laptop tadi menggunakan prosesor AMD Ryzen 8045 series. Jadi kemampuan NPU-nya ya tentunya tidak sebaik yang saat ini ya. Bahkan varian Ryzen 5 7535HS itu juga dipakai dan yang itu jelas tidak memiliki NPU di dalamnya bahkan. Lalu untuk spesifikasi dan fitur lainnya, karena VivoBook S14, S15, dan S16 dengan Ryzen AI 300 series ini merupakan versi upgrade, tidak ada perbedaan signifikan dengan yang menggunakan prosesor Ryzen 8045 series. Dari bentuk bodi, tipe RAM, tipe SSD, tipe layar, hingga konektornya, ya nggak jauh berbeda dari pendahulunya lah. Ya, jadi bagaimana? Apakah yang menarik yang ini? Yang pakai Snapdragon ini? Iya, semoga cepat masuk Indonesia ya laptop pakai Snapdragon ini ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri sebetulnya yang mana sih yang paling menarik dari semua produk Asus yang kita bahas tadi? Tulis langsung di kolom komentar. Oke? Sampai sini dulu, saya Didi Irfan, Jagat Ribut TV.